Yo guys, balik lagi Uki Kelvin. Nah, ini ada sebuah video dari kasusnya Vina. Ada kabar terbaru, maksudnya guys, mengejutkan. Isi chat Hadi dan pacarnya diubah penyidik, katanya seperti itu guys. Wah, emang ya, zaman waktu si Peggy aja FB-nya langsung diobrak-abrik, nggak jelas dan nggak dipakai lagi sekarang sama si Peggy ya. Dia bikin akun baru dan lebih terkenal, udah jadi Ertong guys. Kita lanjut di videonya. Reza Indragiri, dalam setiap pernyataannya ia tidak pernah sekalipun menyimpulkan, kecuali dalam kasus Vina ini ia berani menyimpulkan ketika HP Vina dan sejumlah tersangka dibongkar isinya atau diekstraksi, maka hasilnya akan berbeda dari apa yang diputuskan oleh pengadilan, dan ia meyakini bahwa kesimpulannya adalah akurat kali ini. Apa yang kemudian mendasarinya? Salah satunya ia paparkan dalam bukti di tayangan Rakyat Bersuara yang digelar di iNews beberapa waktu lalu. Sebutlah ada dua dokumen. Oke. Dokumen A kita sebut sebagai daftar alat bukti. Ya. Dokumen B kita sebut sebagai hasil ekstraksi data. Oke, ini yang ada di ekstraksi data. Ya, sekarang saya mau bicara tentang daftar alat bukti dulu. Oke, sebentar, saya mau jelaskan dulu. Jadi ada dua handphone, nanti Anda silakan tambahkan ya. Ada dua handphone, Hadi dengan pacarnya. Ya. Dia berbicara tentang rencana pernikahan. Betul. Tapi kemudian dua handphone ini, katakanlah nomor A dan nomor B, di dalam berkas ditulis rencana pembunuhan antara Sudirman dan Saka Tatal untuk membunuh Eki. Di dalam, Padahal isinya hanya sebenarnya pacaran antara saya katakan Hadi dan tadi. pacarnya. isi halaman 65 yang menyebut-nyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman, Iya. itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data. Bukti ekstraksi dari handphone Dari handphone yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apa. Padahal nomornya nomor itu aja. Jadi kita pantas bertanya. Betul ya, nomornya nomor itu aja ya, dua itu aja. Ya, di bukti ekstraksi data nomornya Tidak ada nomor lain, hanya dua nomor handphone itu. Tidak ada bukti, tidak ada nomor-nomor Sudirman dan Saka Tatal, apalagi atau siapapun yang memperbincangkan tentang. Jadi kalau dibuka, Anda meyakini betul itu isinya adalah rencana pernikahan antara Hadi dan pacarnya. Sehingga bukan rencana pembunuhan seperti yang ada dalam berkas. Bukan. Lalu kenapa ditulis seperti itu dan apa tujuannya? Apa kecurigaan Anda? Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka yang diperoleh barangkali dengan cara-cara intimidasi kah itu, iming-iming kah itu, deception atau tipu muslihat kah itu. Intinya isi halaman 65 adalah mengandalkan pada keterangan, Dan itu semua dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim. tepat. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut itulah yang dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus benar adanya sudah terjadi pembunuhan berencana. Waduh guys, menurut pendapat kalian ya guys ya. Kita lihat video selanjutnya. YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Egi ke rumah saya untuk makan, terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis ajan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya jenis lagi. Nah, itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Itu dari area Kiban itu langsung menjemput ke sana. Pas sudah sampai sana, udah dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Gimana caranya? Habis itu langsung ke daerah Dawan. Itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah rumah AN. Nah, nyampe sana di sana ada AN sama YS. Waduh, menurut kalian gimana nih? Kok bisa ya berboncengan 3, dia di depan, yang nyetir Eki ini? Gimana caranya?
Aduh, ya udahlah. Ada sebuah video nih. Barusan itu Markona gimana nih tanggapannya setelah melihat video barusan nih? Aduh, masih percayakah kalau si Eki Vina ini meninggal karena dibunuh? Waduh, makin kesini makin terbuka ya aibnya Vina sama Eki, guys. Aduh, gimana nih? Kasihan almarhum ya, di sana udah aja gitu ya. Ini ada sebuah video nih. Insting netizen di luar nulur. Apa kalian pernah baca komentar begini yang Bin itu Panji katanya, guys? Caranya sama. Wah, menurut kalian gimana nih? Saya tahu ada masih Ada sebuah video ini. handphone yang ada kami. Karena di handphone saya bunyi. Saya tahu itu. Apa ini? Tak tahu yang begitu jolong-jolong begitu. Ada yang berhadapan dengan saya nanti. Coba aja, berhadapan saya langsung nanti mengambil perkaranya. Iya. Siapa yang lebih kuat nanti? Kalau ini diupload ya, kalau diupload yang lainnya saya nggak tahu. Kalau masalah ini upload berhadapan dengan saya nanti. Lah saya langsung penyidiknya. Papa ngancem ya? Iya ngancem Pak. Polisi kayak begitu. Bapak ngancem. Kami mau cari keadilan di mana lagi, Pak? Jangan on videonya. Saya bukan anak kecil. Kami mau cari keadilan di mana lagi? Oke, saya matikan. Ya, matikan. Tapi tolong Ya, matikan aja. hari ini Speakingnya baik, bagus. Ini platform mau ketemu sama pemimpin nggak bisa. saya merasa gimana ya? Diancam sama polisi loh. Nggak ada polisi yang ngancam. Itu tadi barusan mau proses hukum saya pakai seragam kayak begitu, lihat. Udah kita ke Mabes, kita labrak. Orangnya. Ya, benar ya. Orangnya tadi barusan. Siapa yang berani upload? Jadi ini polisi, ya oknum polisi, oknum ya saya bilang ya. Saking takutnya sama diviralin ya, ngancem kuasa hukum, ngancem pelapor. By the way, ini polisi namanya Anggi ya. Di depan tadi ada fotonya, dia kompol di situ dengan satu. Dan dia bilang di sini, adu kuat kata dia. Adu kuat, kuatan saya atau kuatan dia kata dia. Kok polisi ngomong adu kuat? Harusnya polisi bilang dong mana yang adil, mana yang benar. Emangnya mau kesana datang mau berantem sama dia apa? Pertanyaan gua, kalau polisi itu benar, kalau polisi itu bertindak sesuai SOP, kenapa mesti takut divideoin? Kenapa mesti kayak begini? Kenapa mesti ngancem-ngancem? Nggak boleh videoin, bla bla bla, bla bla bla. Justru masyarakat butuh lihat video ini buat tahu the real face of Polri. Inikah Pak Kapolri yang Anda sebut Polri presisi? Waduh, menurut kalian gimana nih? Gimana letak keadilan kalau misalnya kita ini ya, kalau kita mencari keadilan gimana kalau ladusnya sendiri seperti itu, guys, kayak yang tadi katakan perempuannya ya. Benar sih. Menurut pendapat kalian gimana nih? Semangat Pak Alin. Kita lanjut di video selanjutnya. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah berkomentar di PT saya ini. Kenapa nih orang? Dan saya mau menjelaskan sedikit ya perihal soal PT saya yang dibanjirin komentar sama netizen seperti itu. Dan soal perbedaan antara Peggy Setiawan dan Saka Tatal emang sudah jelas sangat beda. Bedanya kenapa? Kalau Saka Tatal itu emang dari awal dari tahun 2016 ya masuk tahanan sama ketujuh terpidana seperti itu. Bisa dibilang mereka juga karena salah tangkap ya. Dan ditambah lagi 2024 Peggy Setiawan sama juga korban salah tangkap ya, alias difitnah seperti itu sama orang-orang zalim yang tidak bermanusiawi seperti itu ya. Dan antara Saka Tatal sama Peggy Setiawan itu ya emang beda ya. Bedanya kenapa? Kalau Saka Tatal itu emang real ya, pure pengen membantu teman-temannya itu yang ketujuh terpidana itu pengen cepet bebas ya, seperti itu ya. Sampai dia kesana kemari untuk membuka suara di media sosial seperti itu. Kalau untuk Peggy Setiawan emang dia bisa dibilang emang bingung ya gimana caranya untuk membebaskan ketujuh terpidana itu, karena dia juga nggak tahu apa-apa. Dan mungkin Peggy Setiawan itu kenal ketujuh terpidana itu di masa tahanan doang seperti itu, karena Peggy Setiawan itu tidak kenal sama sekali sama ketujuh terpidana itu.
mungkin kenalnya juga di dalam tahanan, makanya dia bingung gimana caranya untuk membantu seperti itu. Makanya di sini teman-teman netizen seolah salah tafsir, salah paham soal kritik saran saya itu. Makanya kesannya memojokkan, padahal sedikit pun saya tidak ada kata-kata untuk memojokkan sama Peggy Setiawan, enggak sama sekali. Makanya sesekali lihat video itu tonton sampai selesai, jangan setengah-setengah. Biar apa? Biar paham edukasi saran kritik orang itu ya. Sama sekali saya nggak ada untuk memojokkan seperti itu ya. Dan kalau soal Peggy Setiawan itu warawiri kesana kemari, ibarat kata banyak ngundang dari media sosial, dari public figure seperti itu ya, didatengin sama artis, sama pengusaha seperti itu. Emang itu hal sewajarnya. Untuk apa? Untuk mengasih support, untuk mengasih dukungan, biar Peggy Setiawan kedepannya bakal maju, mau jadi apa, entah mau jadi bintang film, mau jadi artis, karena banyak dukungan seperti itu ya. Kita semua selaku netizen juga pasti banyak ngedukung sama Peggy Setiawan seperti itu ya, untuk menjadi kedepannya lebih baik lagi dan untuk bisa mengangkat derajat orang tuanya seperti itu ya. Kita doain aja ya buat ketujuh terpidana itu biar cepat bebas ya, seperti Saka Tatal dan Peggy Setiawan seperti itu. Dan biar hukum di Indonesia ini benar-benar murni real ya, jangan cuman bisanya dibayar doang seperti itu ya. Kesian rakyat kecil, orang nggak mampu ditindas terus ya sama orang berduit seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati kalian semua ya, buat teman-teman netizen ya. Saya di sini hanyalah manusia biasa, nggak luput dari salah, dosa dan hilaf seperti itu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Waduh, ladusing, gimana mau menegak keadilan ya, nggak bisa melindungi rakyatnya, gimana nih guys ya? Mereka makan gaji dari mana kalau bukan dari rakyat guys? Waduh, ini maaf nah mulutnya agak lemes. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf kemoteran. See you guys.